Salam sehat selalu. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pandey Komang Supariana, yang akan memaparkan terkait materi ekonometrika dengan topik penyimpangan asumsi klasik. Topik penyimpangan asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang telah kita regresikan merupakan model terbaik dalam pendugaan suatu penelitian yang kita laksanakan. Dengan adanya uji asumsi klasik ini, kita akan mendapatkan model yang sesuai dengan harapan kita. Asumsi dasar dalam analisis regresi disebut asumsi klasik dalam metode OLS atau Ordinary Least Square, di mana menggunakan metode kuadrat terkecil yang sering dilanggar dalam melakukan estimasi sebuah model regresi. Sehingga parameter yang diperoleh menjadi menyimpang atau bias, bahkan tidak konsisten dan tidak efisien. Apabila di dalam analisis regresi tidak didasarkan pada analisis yang benar, maka akan mengakibatkan hasil pendugaan regresi akan menyimpang dari harapan. Di mana metode OLS atau Ordinary Least Square memprediksi parameter haruslah bersifat blue atau Bayes Linear Unbiased Estimator, di mana Bayes ini berarti model tersebut adalah model terbaik yang menghasilkan garis regresi yang dapat meramalkan sebaran data yang paling baik atau error yang paling kecil. Jika Bayes disertai dengan unbiased, maka estimator regresi disebut efisien. Kemudian model haruslah bersifat linier, di mana estimator beta disebut linier jika estimator itu merupakan fungsi linear sample. Dan selanjutnya unbiased. Unbiased di sini dimaksudkan suatu estimator dikatakan unbiased jika nilai harapan dari estimator beta sama dengan nilai sebenarnya dari beta. Selanjutnya asumsi-asumsi dasar dalam model regresi, di mana yang pertama ada linear regression model. Model regresi merupakan hubungan linier dengan parameter seperti contoh yaitu Y sama dengan A plus BX plus E atau Y sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus E. Yang kedua, nilai prediktor X adalah tetap dalam sampling yang diulang-ulang atau variabel X adalah deterministik atau pasti atau non-stokastik atau tidak pasti, di mana hubungan non-stokastik dimistalkan bahwa permintaan akan suatu barang tertentu diasumsikan tergantung pada harga barang itu saja. Sementara faktor penentu lainnya dianggap konstan atau ceteris paribus dengan bentuk fungsinya linier. Namun perlu diingat bahwa hubungan pasti atau eksak tidak terjadi dalam kenyataan. Dan perilaku deterministik tidak akan terjadi apabila kondisi ceteris paribus ditiadakan. Selanjutnya, yang ketiga, variabel pengganggu E memiliki nilai rata-rata 0. Artinya, garis regresi tepat berada di tengah-tengah. Yang keempat, homoskedastisitas atau variabel pengganggu E memiliki varians yang sama sepanjang observasi dari berbagai nilai X. Artinya, data Y pada setiap nilai X memiliki rentang yang sama. Kita dapat lihat pada gambar, di mana data yang homoskedastisitas adalah gambar di sebelah kiri, di mana grafiknya itu dia memiliki grafik dengan varians yang sama. Dibandingkan yang di sebelah kanan, yang terjadi heterokedastisitas, di mana variabel X1 itu memiliki rentang yang tinggi, sedangkan X2 menengah jika dilihat dalam grafik. Ya. Jadi regresi yang baik memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dan tidak terjadi heteroskedastisitas, karena heteroskedastisitas seperti gambar pada sebelah kanan itu dia ada varians grafiknya itu berbeda antara X1, X2, dan X selanjutnya. Yang kelima, tidak ada autokorelasi antara variabel E pada setiap nilai X yang ke I dengan X yang ke J. Dapat kita lihat pada gambar, yang tidak terjadi autokorelasi itu adalah pada gambar yang C, di mana
titik-titiknya menyebar, sedangkan yang A dan B itu titik-titiknya membentuk garis miring. Yang keenam, variabel X dan disturbance E tidak berkolerasi. Ini maksudnya untuk memisahkan pengaruh X terhadap Y dan pengaruh E terhadap Y. Bila X dan E berkolerasi, maka pengaruh keduanya tumpang tindih. Untuk memenuhi asumsi tersebut, maka variabel X haruslah non-stokastik atau non-random atau haruslah deterministik. Yang ketujuh, jumlah variabel observasi atau sampel harus lebih besar dari jumlah parameter. Semakin besar jumlah sampel, semakin baik. Diusahakan dalam uji regresi itu lebih dari 30 sampel supaya terdistribusi secara normal. Jadi di sini diharapkan sampelnya itu harus lebih besar dari 30 agar memenuhi uji normalitas. Yang kedelapan, variabel X harus memiliki variabilitas. Bila nilainya sama, maka tidak bisa dilakukan regresi. Di mana variabilitas ini maksudnya adalah sebuah variabel bebas tidak bisa dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Makanya bila variabel bebasnya itu nilainya sama, maka tidak bisa dilakukan regresi. Yang kesembilan, model regresi secara benar terspesifikasi. Variabel yang dimaksudkan dalam model tepat dan bentuk fungsinya juga tepat. Yang ke-10, tidak adanya multikolinearitas antara variabel XI. Misalkan antara variabel X1, X2 sampai variabel X yang ke N. Bila ada, tidak boleh terjadi korelasi sempurna atau terlalu tinggi. Itulah merupakan asumsi-asumsi dasar dalam model regresi, sehingga nantinya akan didapatkan model regresi yang terbaik jika sudah memenuhi asumsi-asumsi tersebut. Seringkali dalam melakukan uji regresi terdapat penyimpangan, sehingga perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, di mana penyimpangan asumsi klasik akan menyebabkan penaksir tidak bersifat blue. Seperti yang dijelaskan tadi, Bayes linear unbiased estimator. Itu merupakan syarat untuk mendapatkan model regresi yang terbaik. Namun tidak semua asumsi tersebut perlu diuji. Sebagian dapat diidentifikasi dan diatasi sebelumnya. Jadi penyimpangan asumsi klasik ini dapat diuji dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut terutama berdampak terhadap hasil pengujian yang secara parsial tidak tepat dan tidak menentu. Seperti adanya multikolinearitas akan menyebabkan nilai T yang kecil karena standar errornya besar. Sedangkan penyimpangan asumsi homoskedastisitas dan autokorelasi menyebabkan nilai T tidak menentu. Sehingga model regresi yang baik itu harus memenuhi bahwa datanya berdistribusi dengan normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait uji normalitas, di mana uji normalitas ini merupakan uji kenormalan data untuk mengetahui sebaran data yang akan digunakan apakah berdistribusi secara normal. Apabila uji normalitas tersebut dilanggar, maka hasil uji F dan uji T itu tidak valid atau tidak bisa dipercayai. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi penyimpangan asumsi normalitas adalah dengan memperbesar jumlah sampelnya. Bahkan bila sampel di atas 30, uji ini sering diabaikan. Karena semakin besar sampelnya, maka dipastikan bahwa model tersebut sudah memenuhi uji normalitas. Tapi untuk memastikan hal tersebut, kita perlu melakukan analisis uji normalitas tersebut untuk mengetahui angka yang pasti bahwa memang benar model tersebut memenuhi uji normalitas. Untuk mendeteksi normalitas tersebut, dapat dengan melihat grafik histogram residual. Bila berbentuk lonceng, berarti berdistribusi normal, atau sebaliknya. Metode dengan melihat grafik histogram ini tidak terlalu meyakinkan karena berdasarkan dari pengamatan gambar saja. Jadi tidak ada angka pastinya bahwa model tersebut memenuhi uji normalitas atau tidak. Jadi berdasarkan hanya pengamatan dari si peneliti yang bersifat subjektif. Untuk lebih meyakinkan, pendeteksiannya dapat menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis ataupun bisa melakukan uji Kolmogorov-Smirnov.
uji tersebut ada dalam program SPSS. Dan masih ada beberapa metode uji lainnya yang nanti bisa adik-adik gunakan dalam uji normalitas. Tapi di sini kita akan membahas terkait uji normalitas dengan melihat grafik histogram residual dan juga melihat dari metode rasio squamous dan rasio kurtosis serta metode uji Kolmogorov-Smirnov. Karena ketiga metode tersebut yang sering digunakan. Tapi apabila adik-adik ingin mencoba metode yang lain, silakan untuk mencari referensinya karena masih ada beberapa metode dalam uji normalitas. Selanjutnya kita akan melihat uji normalitas dengan metode grafik histogram residual. Jika dilihat pada grafik sebelah kanan, apakah kurva tersebut berbentuk lonceng atau tidak? Jadi pengamatan tersebut tergantung dari pengamatan masing-masing individu. Jadi mungkin ada yang menyatakan berbentuk lonceng, ada yang menyatakan tidak berbentuk lonceng. Tapi secara garis besar kalau dilihat grafik tersebut histogramnya itu mirip berbentuk lonceng karena dari kiri itu mulai meningkat ke arah kanan semakin meningkat, kemudian mulai menurun grafiknya. Jadi itu dia hampir mendekati gambar lonceng. Jadi bisa dikatakan model ini memenuhi uji normalitas jika itu kita lihat dari grafik histogram residualnya. Tapi itu tergantung pengamatan dari masing-masing individu ya. Jadi kalau menurut Bapak itu mirip seperti lonceng, tapi kalau misalkan itu menurut adik-adik tidak mirip seperti lonceng, maka kita gunakan metode yang lain karena masih ada metode yang lain yang bisa untuk membuktikan bahwa model tersebut memenuhi atau tidak uji normalitas. Nah, kalau kita bandingkan hasil datanya, jadi ini kedua datanya itu datanya sama dengan grafik histogram dan juga dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Itu didapatkan pada tabel sebelah kiri hasilnya. Itu nilai Kolmogorov-Smirnovnya itu adalah 0,739 dan nilai signifikansinya itu 0,645, di mana secara ketentuan jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut terdistribusi secara normal atau memenuhi uji normalitas. Kemudian kita lihat metode berikutnya yaitu uji normalitas dengan rasio squamous dan kurtosis, di mana di sini kita lihat hasil program SPSS dari tabel deskriptif statistik itu kita mendapatkan nilai statistik squamous pada tabel dan juga nilai standar error serta nilai statistik kurtosis dan nilai standar error kurtosisnya. Jadi untuk menghitungnya yaitu untuk menghitung rasio squamousnya nilai squamous dibagi standar error. Jadi 0 dibagi 0,845 didapatkan nilainya 0. Kemudian rasio kurtosis, nilai statistik kurtosisnya dibagi dengan nilai standar errornya, yaitu min 1,875 dibagi 1,741, menghasilkan min 1,07697. Di mana ketentuannya adalah bila nilai rasio squamous dan kurtosis di antara min 2 hingga plus 2, maka dapat dikatakan distribusi data itu normal. Berarti data pada contoh di atas itu merupakan terdistribusi secara normal karena berada pada rentan min 2 dan plus 2. Kemudian kita lihat uji Kolmogorov-Smirnov. Tadi sudah dijelaskan di awal juga. Uji Kolmogorov-Smirnov itu dilihat dari nilai Kolmogorov-Smirnovnya dan signifikansinya. Jadi di sini didapatkan nilai Kolmogorov-Smirnovnya adalah 0,494 dan tingkat signifikansinya 0,968, di mana nilainya itu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan data tersebut terdistribusi secara normal. Jadi di sini hasilnya konsisten dengan nilai rasio squamous dan rasio kurtosis. Jadi hasilnya sama bahwa data dari contoh ini adalah terdistribusi secara normal memenuhi uji normalitas.
Selanjutnya kita akan melihat uji multikolinearitas. Di mana uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui besar atau tidaknya pengaruh variabel bebas. Jadi multikolinearitas ini terjadi bila paling tidak salah satu variabel bebas berkolerasi dengan variabel bebas lainnya. Multikolinearitas sempurna terjadi bila terdapat hubungan linear antara variabel bebas. Jadi di sini kita tidak menginginkan adanya multikolinearitas, sehingga kita uji datanya, di mana akibat terjadinya multikolinearitas itu, jika terdapat multikolinearitas sempurna, parameter tidak dapat diduga dengan metode OLS, sehingga harus menggunakan metode lainnya. Nilai varians itu besar, standar errornya besar, jadi selang kepercayaannya itu lebar. Kemudian uji T tidak signifikan, tanda si parameter bisa berlawanan, R-square-nya itu akan tinggi, tapi banyak variabel yang tidak signifikan. Itu merupakan akibat terjadinya multikolinearitas. Sehingga cara mendeteksi terjadinya multikolinearitas yaitu yang pertama, bila nilai koefisien determinansinya itu sangat tinggi dan pengujian secara serentak uji F-nya itu signifikan, tetapi pengujian secara individual banyak variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan. Itu sudah dipastikan akan terjadi multikolinearitas. Seperti contoh pengerjaan soal sebelumnya. Jadi nilai R-square-nya tinggi, uji F-nya itu signifikan, tetapi uji T-nya itu tidak signifikan. Nah, itu bisa dicirikan bahwa model tersebut terjadi multikolinearitas. Nilai korelasi antar variabel bebas sangat tinggi, yaitu di atas 0,8. Tetapi nilai korelasi yang rendah juga tidak menjamin bebasnya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan oleh karena adanya efek kombinasi dan interaksi dua atau lebih variabel bebas dan jumlah sampel yang dianalisis. Melihat nilai toleransi dan variance inflation factor atau FIF, di mana FIF menunjukkan variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika FIF lebih besar dari 10 atau toleransinya kurang dari 0,1, menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Kemudian cara mengatasi adanya multikolinearitas, yang pertama kita bisa melakukan transformasi variabel. Misalnya kita ubah datanya dalam bentuk logaritma. Yang kedua, mengurangi satu atau beberapa variabel yang memiliki korelasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, menggabungkan beberapa variabel yang berkorelasi tinggi menjadi variabel baru yang disebut dengan faktor. Nah, ini contoh penampakan hasil uji multikolinearitas menggunakan software SPSS. Jadi di sini kita lihat nilai R-square-nya itu tinggi, 99,5%. Kemudian kita lihat uji F-nya itu sangat signifikan, tetapi uji T-nya itu kedua variabelnya, variabel X1 dan X2 itu tidak berpengaruh, tetapi uji F-nya itu sangat berpengaruh. Ya. Nah, itu bisa diindikasikan bahwa model tersebut terjadi multikolinearitas. Kemudian apabila kita melakukan uji multikolinearitas, kita lihat pada tabel koefisien, di mana nilai toleransinya di sini X1 dan X2 itu 0,009, nilainya kurang dari 0,1. Nah, itu diindikasikan terjadi multikolinearitas. Kemudian kita lihat nilai FIF-nya itu lebih besar dari 10, semuanya itu 105,54. Nah, itu diindikasikan terjadi multikolinearitas. Jadi indikator terjadinya multikolinearitas jika kita lihat nilai toleransinya itu kurang dari 0,1 dan nilai FIF-nya itu lebih besar dari 10. Selanjutnya kita akan membahas terkait uji heteroskedastisitas. Di mana uji heteroskedastisitas ini untuk uji kehomogenan data. Jadi unsur-unsur sampel penelitian haruslah homogen atau sama ataupun sejenis. Jadi uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap,
maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang memenuhi homoskedastisitas. Seperti dijelaskan di awal, nilai variansinya itu dia seragam. Sedangkan apabila terjadi heteroskedastisitas, nilai variansinya itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Seperti itu, seperti penjelasan grafik di awal. Selanjutnya, untuk mendeteksi heteroskedastisitas ada beberapa metode. Jadi ada metode grafik, ada uji Pak, ada metode Golden Coin, ada juga uji Glatzer. Nah, yang kita akan coba jelaskan, kita gunakan uji Glatzer. Kemudian cara mengatasi heteroskedastisitas. Yang pertama, mentransformasikan seluruh variabel dalam bentuk logaritma. Memperbaiki spesifikasi model seperti dari bentuk linier menjadi kuadratik atau lainnya. Kemudian menggunakan metode pendugaan yang lain selain OLS, seperti misalkan GLS, Generalist Least Square. Itulah cara-cara mengatasi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lihat dengan uji Glatzer, bagaimana hasil dari SPSS, indikasinya menyebutkan bahwa model tersebut apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Kita lihat dari tabel koefisien, di mana dependen variabelnya itu abrasifnya kita lihat. Nah, di sini nilai signifikansinya itu dia lebih besar dari 5%. Jadi, hasil uji Glatzer menunjukkan tidak satupun, baik X1 maupun X2, itu mempengaruhi variabel dependen abrasifnya, yaitu nilai residual absolutnya secara signifikan. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi tiap-tiap variabel independen yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi indikasinya apabila dia tidak terjadi heteroskedastisitas, nilai signifikansinya harus lebih besar dari 5%. Maka model tersebut memenuhi uji heteroskedastisitas. Apabila dia kurang dari 5%, maka model tersebut merupakan model yang tidak baik karena dia terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Jadi uji autokorelasi ini untuk mengetahui variabel bersifat acak atau ada korelasi di antara variabel. Autokorelasi terjadi bila variabel U yang ke I dan U yang ke J saling berkorelasi atau tidak saling bebas. Artinya pengamatan yang ke I dan yang ke J atau antara periode satu dengan lainnya saling berpengaruh. Jadi uji autokorelasi ini umumnya terjadi pada data time series. Seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, jadi ada jenis-jenis data. Nah, jenis data time series ini yang akan bisa terjadi autokorelasi. Sehingga autokorelasi itu sering disebut dengan serial korelasi. Autokorelasi itu bisa terjadi bila menggunakan data berkala, ya, data time series. Kemudian tidak memasukkan variabel penting dalam model, bentuk fungsi atau model tidak tepat, terjadinya kasus sarang laba-laba, model autoregresif atau memasukkan lag dalam model, terjadi manipulasi data dan juga transformasi data. Nah, akibat autokorelasi ini, bila terjadi autokorelasi, sedangkan asumsi lain terpenuhi, metode OLS masih tidak bias, tetapi tidak efisien karena variasinya membesar. Ya, jadi misalkan asumsi normalitas, multikolineritas, heterokedastisitas itu memenuhi, sedangkan yang tidak memenuhi adalah autokorelasi, itu maka metode OLS ini bisa dikatakan bahwa modelnya tersebut tidak bias. Tetapi model ini masih dianggap itu tidak efisien karena ada variasi yang membesar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan model yang bersifat blue, Bayes linear and unbiased estimator, di mana model tersebut model yang baik dengan modelnya itu tidak bias, modelnya konsisten, dan modelnya efisien. Sehingga diperlukan keseluruhan uji tersebut harus asumsinya terpenuhi.
Apabila ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka model tersebut bukan merupakan model yang terbaik. Sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan seperti tadi, bagaimana cara-cara untuk mengatasi asumsi-asumsi tersebut agar dapat memenuhi. Cara mendeteksi autokorelasi, banyak metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Nah, di sini nanti kita akan mencoba mendeteksi dengan uji durbin Watson, karena umumnya paling banyak yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji durbin Watson. Di mana pada uji durbin Watson ini indikatornya kita membandingkan nilai durbin Watsonnya, nilai D itu dengan nilai DL dan juga nilai DU-nya. Jadi apabila nilai durbin Watson itu berada antara nilai DU dan 4 min DU, maka itu tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif. Nah, apabila dia berada pada nilai DL-DU dan 4 min DU, 4 min DL, itu dia berada pada zona ragu-ragu atau masih berada pada nilai yang mendekati terjadinya autokorelasi. Tetapi pada zona ragu-ragu ini itu masih bisa dikatakan data tersebut berada pada data yang tidak terjadi autokorelasi. Tetapi apabila dia berada kurang dari nilai DL atau misalkan lebih besar dari nilai 4 min DL, maka itu terjadi autokorelasi, baik autokorelasi positif ataupun autokorelasi negatif. Sehingga indikatornya adalah nilai durbin Watson berada antara nilai DL dan nilai 4 min DL. Nah, untuk mengetahui nilai DL dan DU itu bisa kita lihat pada tabel durbin Watson. Nah, tampak pada hasil dengan software SPSS, di mana di model summary-nya ini kita mendapatkan nilai durbin Watson-nya adalah 1,750. Kemudian kita mencari nilai DL dan DU-nya pada tabel durbin Watson. Itu kita lihat dari jumlah sampel. Jadi jumlah sampelnya di sini yang digunakan adalah 7. Jadi jumlah sampelnya 7, kemudian variabel X-nya itu ada 2, jadi K-nya ada 2, N-nya itu 7, jadi kita cari N7 dan K2, kita tarik garis lurus, vertikal dan horizontal, maka didapatkan nilai DL-nya adalah 0,467 dan nilai DU 1,89. Dengan menggunakan grafik tadi, kita dapat mengetahui nilai DL-nya itu adalah 0,467, kemudian nilai 4 min DL-nya itu adalah 3,533. Jadi apabila berada pada zona tersebut, maka tidak terjadi autokorelasi. Kita lihat pada gambar, titik biru berada pada zona indecision atau zona ragu-ragu antara nilai DL dan nilai DU 0,467 sampai 1,896, di mana nilai durbin Watson-nya 1,75. Jadi pada titik biru tersebut itu model ini berada pada zona ragu-ragu, tetapi masih disimpulkan bahwa itu tidak secara nyata mengandung autokorelasi, sehingga model dapat diterima karena memenuhi uji autokorelasi. Baik, sekian penjelasan terkait uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah model tersebut merupakan model yang terbaik. Karena model yang terbaik itu harus modelnya tidak bias, kemudian model tersebut konsisten dan juga efisien, di mana memenuhi sifat blue, di mana blue ini maksudnya adalah best linear unbiased estimator, di mana penjelasan terkait hal tersebut sudah Bapak paparkan di awal. Baik, terima kasih adik-adik. Silakan adik-adik pelajari lagi lebih lanjut terkait uji asumsi klasik ini, karena uji asumsi klasik ini dapat menilai apakah model yang adik-adik uji tersebut merupakan model yang terbaik. Kemudian untuk adik-adik, agar adik-adik bisa merefresh kembali materi yang telah disampaikan, silakan adik-adik menuliskan di kolom komentar terkait bagaimana cara mengatasi apabila asumsi normalitas, asumsi heteroskedastisitas, asumsi multikolinearitas, dan asumsi autokorelasi itu tidak memenuhi. Jadi bagaimana cara mengatasinya, silakan tuliskan di kolom komentar.
Baik adik-adik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik untuk mempelajari video pembelajaran ini. Silakan adik-adik pelajari lebih lanjut dan semangat belajar. Sampai berjumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu.